Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan segala urusan anak soleh. Mudah-mudahan anak soleh selalu sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh, hari ini kita akan belajar fikih. Karena anak soleh belum pegang bukunya, anak soleh boleh pakai buku tulis. Tapi ingat, buku tulisnya tidak boleh tercampur dengan buku yang lain. Harus satu pelajaran, satu buku. Ya, hari ini kita akan belajar fikih. Silakan dipersiapkan bukunya. Anak soleh, hari ini kita akan belajar tentang sholat. Hari ini kita akan belajar tentang sholat. Tapi sebelumnya ibu mau mengingatkan anak soleh. Siapa yang tahu apa arti sholat? Apakah artinya sholat? Sholat itu adalah gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai bacaan-bacaan tertentu. Itu adalah sholat. Sholat adalah gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai bacaan-bacaan tertentu. Jadi bacaannya khusus bacaan sholat. Ya. Yang pertama kita akan belajar rukun sholat. Rukun sholat. Apa sih rukun itu? Rukun artinya dasar atau pokok. Jika rukun sholat tidak dikerjakan atau dasarnya sholat tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Harus diulang. Atau bisa juga diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud ketika kita lupa. Tapi ingat, sujud sahwi itu dilakukannya saat benar-benar lupa, bukan karena disengaja. Ya. Langsung saja ya anak soleh ya. Yang pertama, rukun sholat adalah niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Saat anak soleh nanti mengucapkan takbiratul ihram, saat di mulut anak soleh mengucapkan takbiratul ihram, dan di hati anak soleh membacakan niat. Misalnya hari ini anak soleh mau sholat zuhur. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Maka di dalam hati anak soleh, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Anak soleh membaca niat sholat zuhur. Niat aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kita sehari semalam sholat ada berapa waktu? Ya betul, ada 5 waktu. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah anak soleh, yang pertama adalah niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Bu, boleh nggak bu niatnya diucapkan? Kan di sekolah diucapkan niatnya. Nah anak soleh, saat anak soleh belajar di sekolah, anak soleh sholat di sekolah, kok diucapkan bareng-bareng? Kenapa? Karena anak soleh masih dalam tahap belajar. Saat anak soleh dalam tahap belajar, ketika anak soleh mengucapkannya salah, maka bu guru bisa membetulkan atau pak guru bisa memperbaiki yang salahnya. Nih, bacaannya salah, perbaiki. Tapi seandainya anak soleh membaca di dalam hati tidak terdengar sama bu guru atau pelan-pelan, bu guru tidak bisa mendengar, jadi bu guru tidak dapat memperbaiki. Ya, berarti boleh ketika tahap belajar diucapkannya keras, tidak di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah berdiri jika mampu.
berdiri jika mampu. Berdirinya kemana menghadapnya? Ke kiblat. Mustaqbilal kiblati, dengan menghadap ke kiblat. Pandangannya nggak boleh lirak-lirik, nggak boleh tengok-tengok, nggak boleh sambil angguk-angguk. Harus pandangannya, matanya ke tempat sujud, menghadap ke kiblat, berdiri dengan tegak. Ibu, aku nggak bisa berdiri, Bu, aku sedang sakit. Maka anak soleh sholatnya boleh sambil duduk. Ibu, duduknya nggak kuat, Bu, aku mau sambil berbaring, Bu, boleh ya, Bu ya? Boleh, kalau nggak kuat duduk, boleh sambil berbaring. Ibu, berbaring, pinggang aku sakit, Bu, mau menggerakkan tubuhnya, Bu. Boleh menggerakkan tubuh. Ya, boleh berbaring sambil menggerakkan tangan, misalnya menggerakkan tangan. Ibu, tangan aku udah nggak bisa gerak. Aduh. Boleh menggunakan isyarat mata. Mulutnya boleh mengucapkan, tapi kalau mulut tidak bisa bersuara lagi, tidak bisa bicara lagi, boleh dengan isyarat mata. Allahu Akbar, tapi diisyaratkan dengan mata. Bu, duduk enggak bisa, berbaring tidak bisa, menggerakkan tubuh tidak bisa, isyarat mata tidak bisa. Maka boleh di dalam hati, di dalam hati saja yang sholat. Berarti dia sedang sakitnya benar-benar parah, tetapi hatinya masih tertuju kepada Allah, masih sholat. Sholatnya di dalam hati. Allah itu baik, Islam itu baik. Maka saat tidak kuat berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, boleh dengan menggerakkan tangan saja, boleh isyarat mata, boleh juga di dalam hati. Ih, semuanya sudah mati, Bu. Tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, tidak bisa menggerakkan tubuh, tidak bisa isyarat mata, hatinya juga sudah tidak bisa, sudah mati. Berarti tandanya harus disolati. Kalau sudah harus disolati, tandanya sudah mati. Ya, berarti anak soleh, mumpung kita masih hidup, laksanakan sholat. Jangan nunggu disolatin baru anak soleh sholat. Nggak bisa, kalau udah meninggal nggak bisa sholat, berarti disolatin. Kemudian yang nomor berikutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, anak soleh, takbiratul ihram itu bunyinya Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar yang pertama disebut takbiratul ihram. Ketika tubuh sudah menghadap ke kiblat, sudah berdiri tegak, pandangan ke tempat sujud, anak soleh kemudian melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, laki-laki seperti ini sejajar, tangannya sejajar dengan bahu, jempolnya di bawah telinga di sini. Tapi kalau perempuan harus sopan. Ya, laki-laki perempuan ya, Islam itu tetap menggunakan sopan santun saat sedang sholat. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4 adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah hukumnya rukun atau wajib, jadi tidak boleh ditinggalkan. Walaupun anak soleh bacaan yang lainnya hafal, Al-Fatihah harus tetap dibaca. Aku hafal surat An-Naba, Al-Fatihah harus tetap dibaca. Ya, An-Naba itu adalah surat pilihan, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Boleh surat-surat pendek, tapi tetap Al-Fatihah harus dibaca. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah ruku. Ruku itu adalah membungkukkan tubuh sejajar. Ya, sejajar dengan kepala. Saat membungkukkan tubuh, punggungnya sejajar dengan kepala.
Kemudian yang keenam adalah iktidal. Iktidal artinya berdiri setelah ruku atau bangun dari ruku. Bangun dari ruku. Nah, soleh sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian sambil berdiri itu disebut iktidal. Kemudian setelah ruku, setelah iktidal, ada sujud. Dalam satu rakaat sujudnya 2 kali. Anak soleh sholat maghrib itu 3 rakaat. Maka 3 rakaat, 1 kali rukunya, 1 kali rakaatnya adalah 2 kali sujud. 2 tambah 2 tambah 2 jadi 6. Sholat maghrib 6 kali sujud. Sholat isya itu 4 rakaat. 2 2 2 2. Maka sujudnya ada 8 kali. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk akhir. Duduk tasyahud awal dulu ya, ya. Duduk tasyahud awal. Kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir, cara duduknya berbeda. Duduk tasyahud awal dengan duduk 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, duduknya sama, yaitu duduk iftirosh. Sedangkan duduk tasyahud akhir disebut duduk tawarruk. Pindah ya ke sini anak soleh ya. Kemudian yang ke-11 adalah membaca sholawat. Membaca sholawat yang wajib dibaca itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat anak soleh melakukan duduk tasyahud akhir, kan ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu membaca sholawat yang pertama adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu hukumnya wajib, itu rukun. Kalau wa ala ali sayyidina Ibrahim itu sunnah. Kalau anak soleh mau mendapatkan pahala lebih, maka anak soleh dibaca yang sunnahnya. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Salam yang pertama itu yang menengok kemana? Yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini salam yang pertama itu wajib, rukun. Nah, salam yang kedua itu adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika anak soleh melakukan sunnahnya, maka pahalanya bertambah. Tapi saat anak soleh ada sesuatu yang mendesak, yang tidak bisa dinanti-nanti, misalnya anak soleh sakit perut mau ke kamar mandi, saat sudah salam yang pertama sudahi sholatnya, maka anak soleh sholatnya sudah selesai. Ya, boleh. Setelah salam yang pertama anak soleh boleh selesai sholatnya. Karena misalkan tidak kuat, bu aku sakit perut, boleh ditinggalkan, sudah selesai sholatnya. Yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya berurutan.
Gak boleh loncat-loncat gerakannya. Aku mau membaca Al-Fatihah dulu. Setelah itu aku baru deh niat. Kalau udah niat aku baru sujud. Lalu takbiratul ihram. Lalu salam. Kemudian duduk di antara dua sujud. Gak boleh, itu namanya tidak tertib. Tertib itu berurutan. Harus sesuai dengan urutannya. Dan anak soleh ya. Sekian belajar fikih hari ini. Silahkan dicatat. Kalau sudah dicatat anak soleh, dikirim catatannya, foto, kirim ke Bu Atika. Ya anak soleh ya. Sekian belajar fikih hari ini. Kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.